dilakukan untuk menyusun soal-soal yang hot. Nah, kita sudah memilih KD-nya. Nah, kita menyusun kisi-kisi soal dari KD yang kita sudah pilih. Nah, tentu pada KD ini kan ada lagi IPK-nya. Dari IPK itu kita melihat lagi kira-kira IPK mana yang cocok untuk dibuat soalnya dalam bentuk hot. Saja ada IPK dari KD ini tidak perlu dibuat soalnya hot, tapi kita lihat lagi tingkatan KD berikutnya. Tentu di situ akan kita lihat IPK penunjang, IPK inti, dan IPK pengayaan. Itulah kita mengidentifikasi. Nah, tentu kan Bapak dan Ibu sudah membuat lagi di sini IPK setiap KD itu. Nah, dari KD itu muncul IPK, dari IPK itu kita lihat lagi mana yang IPK yang memungkinkan untuk disusun kita teruskan sesuai dengan IPK yang KD dan IPK yang kita sudah tentukan. Lalu seperti apa soal itu? Soal itu harus memiliki stimulus. Seperti tadi gambaran-gambaran untuk soal yang kita lihat tadi di depan. Di bagaimana menganalisis grafik, bagaimana membaca grafik itu. Dari membaca grafik itu atau diagram itu, anak-anak terangsang untuk memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan dari soal yang kita tanyakan kepada anak. Nah, tentu ini tidak karena ingatannya lalu dia bisa menjawab, atau karena hanya pemahamannya dia bisa menjawab, tetapi dia mampu menganalisis gambar itu atau diagram itu atau grafik itu, maka anak bisa melakukan interpretasi apa sebenarnya yang ada, yang tersirat maupun yang tersurat dalam gambar, grafik atau diagram. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membuat soal harus kontekstual. Artinya sesuai dengan keadaan kita sehari-hari, keadaan yang nyata. Lalu kita menulis butir soalnya sesuai dengan kisi-kisi yang kita buat, lalu membuat pedoman penskorannya atau dalam bentuk rubrik kalau dia essay, kemudian kunci jawaban kalau dia bentuk pilihan ganda. Itu yang saya bisa sampaikan, Ibu Ranti. Mungkin soal yang berikutnya, yang kedua tadi saya tidak terlalu dengar, dan selanjutnya mungkin Pak Hasri bisa menambahkan sekaligus memberikan jawaban yang tertentu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Pak Hasri. Silakan Pak Hasri. Pak Hasri. Terima kasih Pak Robert. Jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Ahmad tadi luar biasa. Saya ingin menguatkan dulu pertanyaan dari Bu Sri Hartini, bagaimana urutan bikin soal HOTS tersebut. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad, bahwa itu dimulainya dengan analisis dari KD yang ada. Satu yang akan saya tekankan, bersama kita tekankan Bu Sri, bahwa bukanlah KKO yang ada pada KD itu yang menjadi satu-satunya pertimbangan untuk menyatakan bahwa KD itu adalah KD hot. Kita harus memperhatikan konteks yang ada pada bunyi KD tersebut. Jadi pekerjaan pertama yang harus kita lakukan dahulu adalah mengadili KD. Apakah betul KD ini adalah
KD yang memungkinkan untuk pembelajaran, untuk penilaian dilakukan secara HOTS. Dan harus diingat, tidak hanya KKO yang ada dalam KD itu yang harus kita perhatikan, tetapi konteks yang ada, materi yang ada di dalam KD itu turut menjadi perhatian. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa KD itu adalah KD yang HOTS. Di mata pelajaran matematika dan di mata pelajaran fisika, mata pelajaran bahasa, ada banyak KD yang ada, yang KKO-nya itu adalah KKO yang level 1. KKO yang, bahkan KKO yang C1 atau KKO yang C2. Akan tetapi setelah dicermati konteksnya, maka sesungguhnya KD itu adalah KD yang berada di level di atas. Bisa dia berada di level 2. Meskipun KKO-nya itu bunyinya adalah C1. Bagaimana kasus itu bisa terjadi? Kita harus melihat bunyi KD. Di dalam KD itu ada banyak yang misalnya menjelaskan bla bla bla. Tapi yang mau dijelaskan itu adalah konteksnya luas. Maka KD itu bisa kita angkat ke atas menjadi KD yang HOTS, dan dari situlah kemudian kita memilih untuk pengembangan host tersebut. Satu lagi yang harus kita perhatikan, tahapan keduanya adalah setelah mencermati KD tersebut, kita harus mengambil keputusan. Tipe HOTS apakah yang terdapat di dalam KD ini? Apakah dia merupakan transfer satu konsep ke konsep yang lain? Apakah dia merupakan proses untuk menerapkan informasi? Apakah dia berupa kaitan dari sejumlah informasi? Apakah untuk menyelesaikan kasus? Ataukah kita mau mengambil keputusan? Ataukah mau meramalkan? Jadi, kita harus identifikasi tipe HOTS apa yang dimiliki oleh KD tersebut. Setelah kita lihat bahwa ini adalah transfer informasi dari satu informasi ke informasi yang lain, mulailah kita mengembangkan KKO-nya. Mulailah kita mengembangkan indikator soalnya dengan ABCD yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, tahapan berikutnya setelah kita menemukan itu, carilah konteksnya. Sebab yang namanya soal HOTS itu tidak bisa lepas dari konteks. Kemudian konteks inilah nanti yang kita pakai untuk mengaktualisasikan jenis-jenis HOTS yang kita inginkan di dalam soal tersebut. Selanjutnya kembangkan soalnya. Itu tambahan untuk pertanyaan Bu Sri Hartini. Pertanyaan untuk Ibu Irda Diana, apakah dalam penentuan jumlah soal HOTS itu berapa persen yang LOTS, MOST, dan HOTS? Ini sangat bergantung kepada tujuan penilaian, tujuan tes yang akan kita lakukan. Jika tes tersebut bertujuan untuk seleksi, tes tujuannya untuk menyeleksi orang, yang dimaksud dengan tes seleksi itu adalah mau memilih orang yang terbaik, dan kita mau menjatuhkan orang yang tidak baik karena sifatnya seleksi, seperti yang ada di UMPTN. Maka untuk jenis soal seleksi, porsi soal HOTS itu lebih besar dibanding dengan soal-soal yang lainnya. Ya, bisa, boleh jadi bisa 40% soal HOTS, kemudian 30% soal MOTS, dan 30 soal LOTS, atau 20 LOTS, 30 MOTS, kemudian sisanya 20 MOTS atau 25, sisanya adalah soal yang HOTS. Jadi persen LOTS, MOTS, HOTS itu sangat ditentukan oleh tujuan tes. Nah, jika tujuan itu adalah untuk tes prestasi belajar, ingat, beda tes seleksi dengan tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar itu adalah tes untuk mengukur penguasaan seorang peserta didik terhadap suatu materi tertentu yang telah diajarkan. Nah, di sini berlaku hukum normalitas. Dalam hal mana selalu yang LOTS itu, yang
grafik yang ada di sebelah kiri itu selalunya sama dengan grafik yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita menempatkan 25% soal lots, maka 25% adalah soal HOTS, dan 50% itu adalah soal yang MOTS. Jika itu adalah tes untuk prestasi belajar. Bagaimana dengan ulangan-ulangan harian, atau bagaimana dengan ulangan tengah semester atau US atau UAS yang akan dilakukan di satuan pendidikan kita? Di sini, porsi yang ada itu disilakan untuk didiskusikan. Boleh menggunakan porsi dengan distribusi normal. Teori penilaian selalu mengacu ke distribusi normal itu, yakni yang membanyak selalu berada di bahagian. Saya kira itu untuk Kemudian untuk Bu Laidi SMA Negeri 2 Padang Panjang, apa kriteria KD soal isu HOTS? Pak Ahmad sudah mendefinisikan bahwa L2, L3, HOTS dan MOTS itu sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan penalaran. Jadi HOTS itu sesungguhnya adalah soal yang nanti orang berpikir baru bisa menyelesaikan soal itu, bukan soal hafalan. Satu hal yang harus diingat adalah tidaklah soal-soal HOTS itu lebih sulit diselesaikan dibanding dengan soal yang MOTS. Sebagai contoh, siapakah Presiden Amerika yang ke-23? Soal itu lots, tapi sulit. 945 orang yang hadir dalam forum ini, belum tentu ada yang bisa mengetahui siapa Presiden Amerika yang ke-23. Sulit sekali soal itu. Tapi dia adalah soal yang lots. Soal yang lots. Nah, di sini, apa kriteria KD itu soal HOTS? Kriterianya adalah menggunakan penalaran tadi yang jika dijawabnya, jika ingin dijawab tersebut, dia bisa transfer satu konsep ke konsep yang lain, baru bisa kita menjawabnya. Dia bisa menerapkan informasi, dia membutuhkan waktu, dia bisa mencari kaitan yang ada antara satu hal dengan hal yang lain. Kalau kita bertanya misalnya tentang proklamasi, kapankah proklamasi apakah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya? Itu adalah soal yang lots. Tapi kalau kita bertanya tentang bagaimana kaitan antara perkembangan kemajuan Nusantara sebelum proklamasi dan sesudah proklamasi, nah, di sini ada pengetahuan pemanfaatan informasi yang kita bisa lakukan untuk membandingkan antara keduanya. Dan anak pasti bisa menjawabnya, hanya waktu yang membedakannya, ada yang cepat bisa menjawabnya, dan ada yang lambat menjawab. Kriteria KD HOT itu adalah apabila KD itu memang menuntut adanya penalaran. Dan ingat, saya ulangi sekali lagi, jangan hanya melihat bunyi KD-nya, banyak bunyi KKO-nya, tapi lihatlah secara keseluruhan. Itulah fungsinya mengapa sebelum kita mengembangkan IPK, indikator pencapaian kompetensi, kita wajib dahulu menentukan target kompetensinya. Target kompetensi inilah yang menempatkan KD tersebut, mengadili KD tersebut, kita tempatkan di level mana. Saya kira itu Pak Robert. Mungkin ada panelis lain yang bisa menambahkan jawaban. Saya kembalikan ke Pak Robert. Terima kasih. Terima kasih Pak Asri. Mungkin teman-teman yang lain ada ingin menambahkan? Baik, Pak Robert. Halo. Siap Bu, silakan Bu Irlidia. Ya, Ibu Irlidia. Silakan Bu. Terima kasih Pak Robert, Bapak dan Ibu peserta diklat yang saya banggakan. Saya ingin mencoba menambahkan jawaban dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak
menyusun indikator soal itu diperlukan ABCD, ya. Nah, tadi pertanyaan pertama itu langkah-langkah penyusunan soal HOT sudah dijelaskan dengan baik dan sangat luar biasa oleh kedua presenter kita. Jadi sudah disampaikan bahwa yang pertama adalah menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOT, sebab tidak semua KD itu yang diujikan dibuat dalam bentuk soal HOT. Hanya KD yang kata kerja operasionalnya yang merupakan kata kerja yang berada pada tahapan proses berpikir C4, C5, dan C6. Ya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal. Jadi kisi-kisi penulisan soal HOT itu dibuat dengan tujuan untuk memudahkan guru dalam menulis butir soal HOT, terutama untuk membantu guru dalam satu, memilih KD yang dapat dibuat soal HOT, yang kedua, memilih materi pokoknya yang terkait dengan KD yang akan diujikan, kemudian yang ketiga, merumuskan indikator soal, dan yang terakhir adalah menentukan level kognitifnya. Nah, terkait dengan indikator soal yang baik itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama, dia harus spesifik dan jelas, ya, dan tidak ambigu, ya. Kemudian yang kedua, dia berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian yang ketiga, harus menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan mengandung unsur A yang tadi ditanyakan oleh Ibu Dwi, ya, audiens, kemudian behaviornya, ada perilaku yang harus dilakukan oleh siswa, mengandung condition, C-nya, ya, ada stimulus yang disajikan, kemudian D, degree-nya, itu tingkat dan kualitas kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Terkait dengan hal ini, saya ingin memberikan sebuah contoh soal. Kalau misalnya Bapak Ibu peserta yang dari SD, ini ada contoh soal bahasa Indonesia di kelas 5, mungkin KD-nya seperti ini. Menganalisis informasi yang disampaikan, paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Ini materinya tentang iklan. Nah, bagaimana rumusan indikator soal, kemudian yang mengandung ABCD itu? Jadi disajikan sebuah iklan dari media cetak, itu C-nya, condition-nya. Kemudian siswa menentukan, siswanya adalah A, ya, A-nya. Kemudian menentukan pernyataan yang sesuai dengan iklan, itu behavior-nya, B-nya. Kemudian dengan benar, itu adalah degree. Jadi disajikan sebuah iklan dari media cetak, siswa menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi iklan dengan benar. Nah, itu adalah contoh soal HOT, dia berada pada tingkatan level kognitif yang 3. Nah, jadi sekali lagi Ibu Dwi yang bertanya di chat live itu, betul sekali bahwa di dalam menyusun indikator soal tetap harus diperhatikan KKO yang mengandung unsur audiensnya, behaviornya, conditionnya, dan degree-nya. Terkait dengan hal itu, masih ada satu lagi langkah dalam menyusun soal HOT. Itu kemarin saya sudah jelaskan bahwa salah satu langkah yang digunakan adalah memilih stimulus. Nah, stimulus yang digunakan di sini harus menarik dan kontekstual. Jadi apa gunanya? Ini mendorong siswa untuk membaca stimulus. Stimulus yang harus digunakan dengan kontekstual artinya sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik dan mampu menarik siswa untuk membacanya. Saya kira seperti itu, Pak Robert. Terima kasih. Karena yang lain sudah disampaikan tadi sama Pak Ahmad, sudah ada pedoman perskorannya, sudah ada menulis butir soalnya itu sendiri. Terima kasih. Ya, mungkin terima kasih Bu Irlidia. Mungkin ada tambahan dari teman-teman penulis yang lain, singkat ya. Tambahan Pak Robert. Silakan Pak Imran. Silakan Pak Imran. Menarik sekali 3 jawaban dari kawan-kawan sudah menjawab. Saya hanya menambahkan beberapa rangkuman pertanyaan di Q&A yang menanyakan salah satu, misalnya apakah soal HOT itu wajib ada stimulus atau penanda lain. Nah, stimulus dalam soal HOT ini adalah instrumen untuk menggiring peserta didik kita dalam menalar. Nah, ketika proses menalar sudah terjadi, maka
soal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai soal hoax. Nah, perlu digarisbawahi bahwa soal hoax itu bukan identik dengan soal sulit. Boleh jadi, seperti sebelumnya Pak Hasan sudah menekankan, soal hoax itu boleh jadi mudah dijawab oleh peserta didik karena proses pembelajaran kita sudah mengarahkan peserta untuk berpikir secara tingkat tinggi. Cukup Pak Robert, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imran. Mungkin sesi ini cukup ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan buka dua penanya lagi. Saya akan buka dua penanya lagi. Tadi saya diprotes teman-teman karena ibu-ibu semua yang saya pilih. Sekarang ini bapak-bapak ya. Bapak-bapak siapa ya? Kurang bapak-bapaknya. Oh ya, sudah dapat. Siap. Robert. Siap Pak. Izin sejenak, di Q&A itu banyak sekali yang mempertanyakan tentang posisi dimensi proses kognitif itu. Mungkin perlu ditunjukkan mana sih area hoax itu sehingga membantu guru dalam menentukan bahwa nanti soal-soal yang lahir di botnya itu adalah soal hoax. Oke, silakan. Ya, silakan kalau Pak ini Wakil bisa ini sebelum saya buka sesi ininya, silakan menjawab yang di Q&A-nya. Izinkan Pak Robert, saya ingin menampilkan slide-nya. Siap, sudah Pak ya. Nama Bapak siapa ya? Awe. Awe. Silakan Pak Wakil, sudah berubah jadi presenter Pak. Sudah jadi presenter Pak. Siap. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun Anda berada, kemarin kita sudah banyak membahas tentang pemetaan ini Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan oleh pemateri bahwa langkah pertama untuk menyusun soal itu tadi adalah menganalisis atau memetakan KD dan indikator. Pemetaannya seperti apa Bapak Ibu? Di sini bisa kita lihat dari PPT ini bahwa dimensi kognitif itu atau aspek kognitif adalah kombinasi dari dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Di mana di sini areanya hoax Bapak Ibu? Jadi areanya hoax itu berada di sini. Ini. Di sini saja bermain ini. Ini area hoax ya. C4 konseptual, C4 prosedural, C4 metakognitif, C5 konseptual, C5 prosedural, C5 metakognitif. Kemudian C6 konseptual, C6 prosedural, C6 metakognitif. Itu area hoax. Jadi ketika pada awal Bapak Ibu melakukan pemetaan analisis KD sudah melihat KKO dari IPK-nya itu berada di sini, maka otomatis nanti soal-soal yang dibuat itu adalah soal untuk mengukur di mana dia berada. Jadi jangan dipaksakan ketika dia ada di C1, C2, Ibu mau memaksakan untuk meminta anak untuk menganalisis atau mengevaluasi.
evaluasi. Saya kira penegasannya pertama adalah mengadili dulu itu KD, memetakan dengan baik. Ya harus dilihat posisinya. Jadi selain melihat posisi dari KKO, KD itu atau IPK itu, juga dilihat dari kedalaman dan keluasan materinya. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi mungkin bisa dipahami sehingga kita bisa menentukan soal-soal ini hoax atau tidak. Saya kira seperti itu, Pak Ben, sebagai tambahan saja. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Bagaimana kita buka sesi pertanyaan lagi ya, yang raise hand. Mungkin 2 orang lagi ya. Pak Sri, bagaimana? Cukup ya? Ya. Baik. Oke, saya pilih 2 penanya lagi. Sebentar, saya aktifkan. Oke. Pak Panca, Pak Panca, Pak Panca. Siap. Siap. Oke. Silakan Pak Panca. Ya. Terima kasih Pak banyak. Panca ya, dari SMK, tolong perkenalkan dirinya, dari SMK mana instansinya? Oke. Sebenarnya, sorry. Terima kasih Pak Robert dan teman-teman dari YTK. Saya Pancawardana dari SMK Negeri 9 Makassar, Pak. Oh, Makassar ya. Ya, terima kasih banyak ini atas kesempatan diberikan kepada kami. Ada beberapa hal yang saya ingin diskusikan barangkali di tempat ini. Mudah-mudahan bisa kita mendapat solusi sama-sama. Jadi yang pertama itu Pak tentang kebingungan saya ini. Jadi saya selalu kadang berpikir kenapa sistem penilaian itu masih tetap dinantikan. Ya, padahal kalau kita melihat membaca kondisi daripada perkembangan sekarang, malah sudah mewanti-wanti bahwa ujian nasional itu sudah ditiadakan, malah diganti dengan asesmen kompetensi. Tetapi malah sekarang kita di LP3 ini masih kita lakukan ujian. Nah, kalau menurut saya, ini kira-kira bisa kita diskusikan sama-sama Pak Robert dan teman-teman sekalian, bahwa saya sangat sepakat kalau dikatakan bahwa ini diganti. Kenapa? Karena ujian nasional atau ujian selama ini menjadi beban bagi guru, bagi siswa, dan bagi orang tua. Menjadi beban. Akhirnya banyak yang stres, siswa sebelum masuk ujian nasional stres. Kenapa tidak diganti dengan sistem portofolio? Saya sangat sepakat dengan itu. Kenapa? Karena untuk kita kan di SMK. Ini karena kami di SMK sehingga saya memberikan contoh bahwa di SMK itu sistem penilaiannya itu sebaiknya sudah tidak lagi menggunakan ya seperti yang lalu yang sering kita gunakan. Kenapa? Karena pada saat diberikan ujian ada anak yang kurang, maka dia harus diberikan remedial lagi. Kurang diberikan remedial lagi, akhirnya lama-lama akhirnya jadi ya kami juga ya sudah saja nilai akhirnya dia kompeten. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua yang saya ingin diskusikan adalah tentang sistem penilaian kita. Jadi dulu itu Pak Robert dan teman-teman panelis, kita melihat di ijazah kita itu menggunakan angka nilai 6, 7, 8, 9, tidak ada yang angkanya tinggi. Artinya pada saat saya Pancawardana dengan Pak Robert, dapat nilai 80, dapat nilai 8, saya dapat nilai 7. Kita akan mengatakan bahwa nilainya cuma 1 angka. Tapi sekarang anak-anak itu merasa sangat tertekan dengan nilai yang sangat besar. Kenapa? Karena nilai sekarang 70, 80,
seumpamanya saya mendapatkan nilai 80 atau dapat nilai 90 sementara Pak Hasri tapi menghormati Pak Hasri kakak Pak Hasri dapat nilai 100, maka itu menurut saya terlalu jauh depannya. Susah. Kenapa? Karena ada 10 dikit nilai yang harusnya saya lampaui. Ini barangkali perlu dipertimbangkan. Ya, ini ada dua. Kemudian yang ketiga ini mohon maaf, Pak Yopi juga bisa. Ya, siap. Ya. Mohon maaf ya guys. Nah, ini adalah kegelisahan teman-teman. Ya, sekaitan dengan pelaksanaan diklat ini. Setahu saya ini nanti akan dilaksanakan selama 6 sesi. Ya. Kira-kira tidak ada dana kalau apa berkaitan dengan biaya diklat tarik ini Pak. Kenapa? Karena kami ini ya pasti akan mengikuti. Kenapa? Karena itu penting. Cuma untuk biaya kuota, pulsa kuota yang barangkali bisa didiskusikan. Nah, kalau memang tidak ada dana yang bisa oleh kira-kira kami bisa melakukan instruksi seperti ini. Ini mohon maaf ini. Ya, bisa melakukan. Bisakah suratnya itu dikirimkan ke sekolah? Kenapa? Karena di sekolah itu ada dana bos. Bisa mengcover ini. Nah, jadi di situ dituliskan bahwa untuk pelaksanaan diklat dari ini tidak dibayar oleh negara, tetapi dibiayai oleh sekolah masing-masing. Yaitu melalui dana bos. Artinya saya sudah bicara dengan kepala sekolah kami, saya beliau mengatakan tidak ada masalah. Kami dari pihak sekolah siap membiayai, yang penting ada dasar hukumnya. Mohon maaf ini kalau di tempat ini yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Robert, terima kasih banyak teman-teman organisasi para pengajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita karena waktu sudah hampir ini, satu pertanyaan saja ya. Silakan Pak Asri atau teman-teman Pak Asri atau Pak Ahmad. Silakan. Terima kasih Pak Robert. Siap. Menarik sekali pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Panca Wardana. Satu yang harus kita ingat Pak Panca, bahwa bukanlah berarti hilangnya ujian nasional itu lalu kemudian kita mengatakan hilang ujian. Yang kita lakukan itu adalah, dan dimaksudkan menteri itu adalah memberikan kewenangan kepada pihak satuan pendidikan untuk melakukan ujian. Kalau dulu ujian itu soal-soalnya dari pusat untuk ujian nasional, maka kali ini ujian-ujian itu dilakukan oleh pihak satuan pendidikan. Seluruh sistem penilaian yang ada diberikan kepercayaan dan kewenangan kepada sekolah untuk melakukan penilaian, untuk melakukan pengujian, untuk melakukan tes. Disinilah pentingnya kegiatan ini, karena selama ini terkesan apabila satuan pendidikan yang melakukan ujian, melakukan tes, nilainya selalu dan ketika ujian nasional nilainya rendah. Mengapa? Karena instrumen yang digunakan oleh satuan pendidikan ketika menguji bukan standar, tidak melewati proses kalibrasi soal yang dia pakai, sehingga jawaban anak itu yang dituangkan dalam bentuk jawaban soal itu tidak mewakili penguasaan materi yang seharusnya. Disinilah pentingnya guru-guru kita itu agar supaya objektif melakukan pengujian dan bisa memiliki kompetensi yang matang, yang memadai untuk mengkonstruk instrumen yang ada yang memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Yang kedua, portofolio. Jangan lupakan bahwa portofolio itu adalah bahagian dari ujian. Portofolio itu adalah salah satu cara untuk menguji kemampuan peserta didik. Portofolio itu adalah ujian. Nah, ketika memberikan penugasan kepada peserta didik untuk menghasilkan suatu karya, menghasilkan suatu produk,
maka soalnya itu, perintahnya itu tidak boleh lisan. Perintahnya itu harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk soal yang mengarah kepada menghasilkan portofolio. Nah, soal ini harus melewati tahap pemeriksaan. Harus konstruksi secara kualitatifnya harus memenuhi persyaratan yang ada. Perintah-perintah yang ada dalam portofolio itu adalah bagian dari soal, adalah bagian dari instrumen yang kemudian tadi tidak sempat dijelaskan secara detail mengenai uraian dan portofolio. Yang kemudian ketika menilai portofolio tersebut haruslah dituangkan dalam bentuk pedoman penilaian atau kriteria penilaian. Penyusunan kriteria penilaian ini adalah bahagian dari menguji. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sekolah itu bebas ujian. No, salah besar. Sekolah itu justru terus-menerus melakukan ujian karena kewenangan yang diberikan kepadanya oleh negara memindahkan amanah pusat menjadi amanah yang dilakukan oleh pihak sekolah mewakili pemerintah untuk menguji, untuk mengukur kemampuan yang ada pada siswa. Disinilah pentingnya diklat ini untuk kita lakukan agar sekolah benar-benar bisa secara objektif menyusun instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, sehingga nilai yang diberikan itu bukan nilai yang palsu. Yang mana yang dimaksud dengan nilai yang palsu? yakni nilai yang hanya berbasiskan keinginan guru, bukan berbasiskan karya, berbasiskan output hasil pekerjaan, berbasiskan output hasil pemikiran, kemudian anak itu dinilai. Disinilah fungsi soal itu, bekerja dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan nilai 0, rentang 0, 100 atau 0, 10. Sebenarnya kalau kita menggunakan nilai 0 sampai 10, itu jauh. Ini hanya persoalan sudut pandang saja, nilai 0 sampai 10 dengan 0 sampai 100. Nah, ketika kita sekolah dahulu nilai kita hanya 60, 70, 60, 70, 45, 52 nilai-nilai kita ketika dulu. Mengapa begitu? Karena orang guru-guru yang lama itu yang objektif melakukan penilaian. Kalau guru-guru kita yang ada sekarang, maaf saya tidak menuding, tetapi dalam konteks bahasa Bugis disebutkan yang tidak makuras sara. Konteks bahasa Indonesia itu adalah guru tidak mau repot untuk melakukan penilaian secara detail dan mendalam. Guru-guru kita itu cenderung untuk tidak amanah. Yang dimaksud dengan cenderung tidak amanah adalah memberikan penilaian kepada anak-anak tidak berbasis kompetensi pada anak, tapi berbasis kepada asal anak selamat. Guru yang seperti ini bersertifikat saja. Terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga. Masih waktu, silakan. Ya, ada tambahan singkat jelas Pak ya. Pak Robert. Ya, silakan Pak. Ahmad, singkat ya. Bahkan ini dari chat ya, banyak sekali saya lihat. Pak Ahmad, mungkin saya dulu jawab yang tadi ya. Jangan dari ya. Pak Ahmad, sebentar Pak, ke Pak Yopi dulu ya. Supaya jawaban yang tadi, yang pertanyaan tadi jawab dulu ya. Iya, silakan Pak Yopi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Panca atas pertanyaannya. Pak, harusnya saya ngumpet ya, nggak ada hadir di sini sehingga tidak ada pertanyaan terkait anggaran ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini karena kita semua perlu memahami mungkin yang jadi polemik atau pertanyaan teman-teman guru. Kalau di surat undangan mungkin saya sudah di surat undangan tidak berbunyi satupun biaya pelatihan ya di situ. Jadi materinya gratis. Tetapi di panduan mungkin Bapak Ibu lihat ada biaya ditanggung oleh di PLP 3 TK KPK.
Mungkin saya mau klarifikasi, saya mau sampaikan, Bapak Ibu semua, nah terkait anggaran yang berhubungan dengan keuangan segala macam, nah itu ada aturannya. Jadi kita tidak bisa serta-merta melaksanakan apa kegiatan tanpa ada dasar aturannya. Jadi kami juga setiap melaksanakan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana APBN, walaupun Bapak Ibu dana BOS itu dana APBN juga ya, nah, seperti itu harus ada dasarnya. Nah sampai sekarang karena kondisi pandemi COVID-19 ini kan kita baru berjalan sekitar 2 bulan ya, 3 bulan, sehingga banyak kita bermunculan pelatihan daring. Nah, sementara ketentuan terkait pelatihan daring anggarannya seperti apa, nah ini yang masih sebenarnya sudah ada surat edaran tapi belum ada peraturannya. Jadi kami belum berani. Nah, atas dasar itu kita juga ini menunggu semua. Kalau aturannya sudah jelas, penganggaran pelatihan daring seperti apa, peserta misalkan berhak seperti apa, misalkan tadi disampaikan terkait biaya biaya komunikasi datanya ya. Nanti aturannya seperti apa? Nah, ini kita tunggu bersama. Nah, untuk sementara di pelatihan pertama ini, kita semua ini masih terus terang LP3TK juga dalam tahap pembelajaran ini. Pembelajaran bagaimana mengelola pelatihan daring ini dengan baik. Kami menyiapkan satu sumber dayanya, satu sumber daya baik di Widya Iswara sebagai narasumber atau fasilitator yang akan memberikan materi ini. Kan kita baru terbiasa dengan tatap muka langsung. Nah, sekarang seperti daring harus seperti apa? Pengaturan kelasnya harus seperti apa? Ini kita mencoba. Jadi pada pelatihan awal ini kita juga masih taraf pencobaan ini. Yang kedua, kita persiapan sistem kita seperti apa supaya teman-teman guru yang masuk mengikuti pelatihan ini bisa senyaman bagaimana pelaksanaan tatap muka. Yang ketiga juga terkait nanti pengelolaan kelasnya, bagaimana evaluasinya, bagaimana mendapatkan sertifikatnya. Ini kita di pelatihan pertama ini kita akan belajar dan akan kita evaluasi. Nah, termasuk terkait anggarannya. Nah, anggarannya kita ini terus terang yang Bapak Ibu yang narasumber LP3TK ini Widya Iswara kami sampaikan ya anggarannya sih belum ada aturannya, sehingga kita coba saja dulu percobaan. Kalau semua sudah oke, teman-teman percaya diri dalam jaringan pelatihan daring ini lancar segala macam, nanti kita akan membuat suatu pelatihan yang lebih terstruktur sambil menunggu aturan anggaran ada, kesepakatan kami juga punya atasan eselon 1 di Dirjen KTK seperti apa, melaksanakan penganggaran seperti apa, kita sepakati semua PPTK, semua PPTK dan LP3TK sepakat seperti penganggaran seperti apa. Ada kalau bagusnya ada juktis, ada ini nanti kita akan coba melaksanakan pelatihan yang terstruktur, yang teranggarkan, dan mudah-mudahan seperti harapan Bapak Ibu semua, terutama guru-guru yang melaksanakan daring ini hubungannya dengan paket data atau paket komunikasi. Ini kita berharap semua ya, semua aturan ini bisa berjalan. Itu terkait penganggaran. Ini menarik pertanyaan Pak Panca satu lagi, mohon Pak Hasri takut saya salah juga. Kebetulan karena berkecimpung di LSP ya, tadi ada sedikit pertanyaan terkait asesmen ya, asesmen yang sekarang dengan Merdeka Belajar semuanya kembali tadi asesmen kompetensi. Saya sepakat dengan penjelasan Pak Hasri bahwa walaupun tadi
ujian nasional tidak ada karena kondisi ya pada tahun ini, dan mungkin tahun berikutnya sudah tidak diadakan. Tetapi tadi ada namanya assessment. Tidak jauh Bapak Ibu, assessment juga. Tadi Pak Panca menyampaikan terkait portofolio. Portofolio itu adalah salah satu instrumen assessment yang paling sulit. Itu karena portofolio itu harus diukur validitas, valid, reliable, dan terkini. Apakah misalkan bukti portofolionya valid, reliable, terkini, memadai? Nah, itu yang harus kita buktikan. Itu yang paling susah. Tidak bisa langsung seorang guru sudahlah ada bukti sertifikat segala macam percaya. Bisa saja kan sertifikat itu dengan kondisi teknologi sekarang tidak dipertanggungjawabkan atau palsu. Sehingga dasar kita untuk assessment itu bisa juga kalau tidak ada portofolio nanti melaksanakan ujian secara observasi langsung, atau bisa juga tes lisan atau tes tertulis. Dasar menyusun instrumen untuk tes tertulis, tes lisan, observasi, dasarnya apa? Ya ini kita melaksanakan pelatihan ini, dasarnya apa? Semuanya berujung pada bagaimana sekarang membuat soal yang hots gitu. Soal yang Pak Hasri sampaikan, Pak Ahmad sampaikan, dan Pak Rawei sampaikan kemarin. Dan mungkin sampai sesi ke-6 kita akan lebih jauh lagi nanti sampai bagaimana pelatihan membuat soal daring. Karena kemungkinan misalkan guru-guru yang sekarang dengan kondisi belajar dari rumah, bagaimana menguji peserta didik ini yang sudah belajar di rumah. Itu bagaimana kita mengassessmentnya, nah bagaimana menyusun soalnya, bagaimana memfasilitasi secara daringnya. Nah itu yang kita harapkan target di pelatihan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Robin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi. Baik Bapak Ibu, waktunya Pak sudah waktunya sudah azan. Ya, lanjut dicetak nanti Pak ya. Boleh ya, Pak Robert. Singkat Pak ya, satu menit Pak ya. Ya ini pertanyaan dari chat. Ada Ibu Tari, pertanyaannya hampir sama tentang kesulitan Ibu melihat Pak Ahmad, azan Pak. Dengan tanah. Waktu Indonesia Timur. Fitri dan Ibu adalah guru fisika. Saya juga dulu guru fisika, dan apa yang Ibu alami seperti itu juga yang saya rasakan beberapa tahun ketika Mana pada kedatang ke Dohor? Mana berjanji saya tidak berdiam diri menerima begitu saja bagaimana ujian nasional atau tanah itu kelihatan memang di awal-awal itu 1 sampai 5 tahun saja soal itu. Kok saya sudah mengajar dengan baik, tidak soal itu muncul. Betul tidak? Di ujian nasional dan sekolah ataupun di ujian SNPTN terlihat sulit. Kenapa? Ternyata saya tidak membiasakan pada saat saya mengajar memberikan soal Bayar apa sih? yang hot. Non